Selamat pagi, pada video ini kita akan membahas konsep dasar fluidastatis. Nah, waktu di sekolah tingkat pertama telah dikenalkan zat padat, zat cair, dan juga gas. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu fluida tak bergerak dan fluida bergerak. Pada video ini kita akan fokus pada pembahasan fluida yang tidak bergerak atau fluida statis. Sebelum kita mulai, coba perhatikan ketika kita berenang di kolam renang. Saat kita menyelam lebih dalam, apakah telinga kita terasa semakin tertekan? Nah, itu terjadi karena adanya tekanan fluidastatis. Nah, tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu, atau secara matematis dapat ditulis P sama dengan F per A dengan keterangan P untuk tekanan satuannya Pascal, F untuk gaya satuannya Newton, dan A untuk luas permukaan satuannya meter persegi. Coba perhatikan video di bawah ini. Ketika seorang penyelam berenang, ia akan merasakan tekanan hidrostatika. Apa itu tekanan hidrostatika? Tekanan hidrostatika adalah tekanan yang terjadi di dalam zat cair yang diam akibat berat zat cair itu sendiri. Semakin dalam suatu titik dalam cairan, semakin besar tekanan yang diberikan. Secara matematis dapat dituliskan pH sama dengan rho F dikali G dengan H. Nah, hukum selanjutnya adalah hukum Pascal. Prinsipnya kita bisa ilustrasikan pakai skema bejanan seperti ini. Kira-kira seperti ini. Area ini adalah ruang tertutup. Menurut hukum Pascal, tekanan di dalam ruang ini tuh sama besar ke segala arah. Jadi, kalau permukaan 1 dikasih tekanan sebesar sekian, permukaan 2 akan dapat tekanan yang sama besar. Masih ingat kan rumus tekanan? Gaya dibagi luas bidang. Nah, hukum Pascal bisa ditulis dalam bentuk persamaan seperti ini. Di kehidupan nyata, hukum Pascal jadi prinsip dasar alat-alat hidrolik. Kalau di pelajaran, contoh soalnya begini. Ada mesin hidrolik yang luas bidang penghisapnya 8 cm persegi dan 480 cm persegi. Mesin itu mengangkat mobil yang beratnya 4.200 Newton. Berdasarkan hukum Pascal, berapa besar gaya yang dikasih penghisap 1? Kita tulis dulu persamaan hukum Pascal. Nah, yang mau kita cari adalah F1, berarti rumusnya kita pindah ruas. Jadi seperti ini. Terus dimasukkan angka-angka yang sudah kita ketahui dan hitung hingga didapatkan hasil 70 Newton. Nah, hukum selanjutnya adalah hukum Archimedes. Meskipun kata-katanya lebih rumit, tapi beliau membahas tentang gaya apung dan gaya angkat ke atas. Coba kita pahami dengan cara ini. Bayangkan kita lagi di gerbong kereta, terus deretan kursi hampir penuh, tetapi kita memaksa untuk duduk di samping orang-orang itu. Nah, pasti kita merasa akan ditekan dari kiri dan kanan. Nah, kira-kira seperti itu waktu benda dicelup ke air. Benda itu otomatis menggeser sekian volume air dan volume air itu bakal memberi gaya menekan benda ke atas, jadi bendanya mengapung. Dari mana kita tahu besar gaya apung? Kita kalikan volume benda yang tercelup dengan massa jenis air, lalu kalikan percepatan gravitasi. Ada fenomena menarik nih dari hukum Archimedes. Kalian merasa tidak kalau benda ditaruh di air jadi lebih ringan? Ini karena massa jenis air lebih besar dari massa jenis udara. Kita sudah tahu rumus benda sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Tapi kalau ditanya berat benda di air, carinya bisa dengan berat benda asli dikurang gaya apung. Nah, untuk contoh soalnya, misal ada kotak kayu bervolume 1000 cm3 lagi mengapung di tengah kolam dan setengah bagiannya tercelup air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kalau massa kotak kayu itu 5 kg, berapakah berat kotak kayu di air? Seperti yang tadi dibahas, untuk cari berat benda di air, kita perlu tahu berat benda asli dan besar gaya apung. Berat benda asli rumusnya massa kali percepatan gravitasi. Nah, berat bendanya 49 Newton. Sekarang kita cari gaya apung.
Di soal dikatakan kayunya tercelup setengah bagian, berarti volume yang tercelup adalah 1000 cm3 dibagi 2. Tapi ingat, volume harus diubah dulu ke meter kubik. Kalau sudah kita ubah, tinggal kalikan massa jenis air, percepatan gravitasi, dan volume kotak kayu yang tercelup. Nah, didapatkan 4,9 Newton. Setelah itu, kita kurangi berat kotak kayu dengan gaya apung. Ketemu deh berat kotak kayu di air. Oh ya teman-teman, walaupun hukum ini membahas gaya apung benda, tetap punya 3 kemungkinan kalau dia dicelup ke air. Yang pertama pastinya terapung, kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Yang kedua, benda akan melayang di dalam zat cair kalau massa jenis benda dan zat cairnya sama. Kemudian yang ketiga, benda akan tenggelam kalau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.